Pernah nggak sih kamu ngerasa capek, tapi bukan karena lari atau olahraga, tapi karena semua hal minta dikerjain, semua orang minta ditemenin, semua tugas minta diselesaikan sekarang juga. Kayak hidup tuh sibuk banget, tapi kamu nggak yakin sibuknya itu buat apa. Aku juga pernah ngerasa gitu. Sampai satu titik, aku diem, terus nanya ke diri sendiri, ini semua beneran perlu, atau aku cuma takut nolak orang? Waktu itu aku masih sering banget bilang iya ke semua hal. Diajak nongkrong? Iya. Dikasih kerjaan tambahan? Iya. Disuruh bantuin orang lain? Iya. Padahal hatiku udah bilang, kayaknya kamu butuh istirahat deh. Sampai akhirnya aku ketemu buku ini, Essentialism, Seni Mengejar Lebih Sedikit, tapi lebih bermakna, ditulis sama Greg McKeown. Buku ini bukan ngajarin kita buat jadi pemalas, tapi ngajarin kita buat milih apa yang penting beneran dan ninggalin sisanya. Oh iya, selamat datang di channel Buku Bekas, tempat kita ngebahas isi buku-buku keren dengan cara yang gampang dicerna. Essentialism itu bukan tentang ngelakuin lebih banyak, justru kebalikannya. Kata Greg, hidup yang bermakna itu bukan tentang sibuk, tapi tentang bermakna. Daripada ngerjain 10 hal setengah-setengah, lebih baik ngerjain satu hal, tapi total. Bukan soal multitasking, tapi soal fokus. Banyak dari kita ngerasa semua itu penting. Kerja iya, belajar iya, usaha iya, ikut komunitas iya. Tapi sebenarnya, semua itu penting nggak sih? Coba deh, kamu pikirin. Apa satu hal yang kalau kamu fokusin, bisa ngubah hidup kamu sekarang juga? Aku punya temen, dia baru lulus kuliah tahun lalu. IPK-nya bagus, aktif organisasi, pernah magang di tempat keren juga. Pokoknya, kalau dilihat dari luar, dia tuh tipe orang yang harusnya gampang dapat kerja. Tapi kenyataannya, sampai sekarang dia masih nganggur. Bukan karena dia males, justru sebaliknya. Setiap hari dia sibuk banget. Ikut semua webinar, daftar semua lowongan, bikin 10 CV versi berbeda, bahkan sampai belajar ini itu sekaligus biar kelihatan siap kerja. Tapi makin sibuk dia, makin bingung juga arahnya. Dia pernah cerita gini ke aku, kayaknya aku terlalu sibuk ngejar semua hal, sampai lupa apa yang sebenarnya aku pengen. Aku takut nolak peluang, tapi semua peluang malah bikin aku capek sendiri. Dan waktu aku denger itu, aku langsung inget buku Essentialism ini. Karena kita tumbuh di dunia yang bilang, kamu harus jadi apa aja, bisa semuanya. Tapi nggak pernah diajarin buat milih. Padahal, hidup itu bukan soal sibuk-sibuk aja, tapi soal arah. Kata Greg McKeown, kalau kamu ngejar semua hal sekaligus, kamu bakal kehilangan yang paling penting. Dan itulah yang terjadi ke banyak anak muda hari ini. Sibuk, tapi bingung. Setelah sadar kalau hidup kita sering terlalu penuh tapi nggak jelas arahnya, sekarang waktunya kita belajar jadi seorang essentialist. Greg McKeown bilang, ada 3 langkah utama, exploration, elimination, execution. Pertama, exploration. Kita harus kasih ruang buat mikir, bukan cuma sibuk ikut ini itu, tapi bener-bener nanya ke diri sendiri, apa yang paling penting buatku sekarang? Kebanyakan orang jalan kayak autopilot, tapi essentialist berhenti sebentar. Dia observasi, ngerasa, dan milih. Dari situ, pelan-pelan hidupnya lebih tenang. Kedua, elimination. Ini bagian paling susah. Tapi justru, ini kekuatan utama essentialist. Kalau semuanya penting, artinya nggak ada yang benar-benar penting. Greg bilang, kalau nilainya nggak 90 dari 100, ya buang aja. Kamu boleh nolak undangan, kerjaan tambahan, atau ajakan yang bikin kamu nggak berkembang. Nolak bukan berarti jahat, tapi kamu tahu arahmu. Ketiga, execution. Setelah tahu apa yang penting dan buang sisanya, tinggal jalanin. Tapi pelan-pelan, dengan sistem. Greg ngajarin,
Hidup yang bermakna itu lahir dari kebiasaan kecil yang konsisten, bukan dari ledakan semangat sesaat. Mulai dari bangun dengan niat, atur jadwal, sampai belajar berkata, nanti dulu sebelum bilang iya. Jadi esensialis itu bukan tentang jadi pemilih, tapi jadi sadar bahwa hidup kamu terlalu berharga buat disia-siain ke hal yang nggak penting. Di buku Essentialism, Greg McKeown cerita tentang seorang eksekutif sukses yang ngambil keputusan gila. Namanya bukan disebut jelas, tapi dia seorang CEO dari perusahaan teknologi besar di Silicon Valley. Awalnya, jadwal dia super padat. Setiap hari isinya rapat, meeting, diskusi, semuanya minta waktunya. Tapi, makin banyak dia ikut, makin capek dia rasanya. Sampai satu titik, dia sadar, aku nggak bisa mikirin hal penting kalau waktuku habis buat hal yang cuma mendesak. Akhirnya, dia ambil langkah ekstrim. Dia nolak semua undangan rapat yang nggak penting. Beneran semua. Dia cuma mau hadir di rapat yang bener-bener butuh kehadirannya. Awalnya banyak yang bingung, tapi lama-lama semua orang di kantornya malah jadi lebih sadar. Kalau mau undang dia, harus jelas tujuannya, harus penting. Dari situ, fokus dia balik. Dia jadi punya waktu buat mikirin arah besar perusahaan, bukan cuman ikut muter di drama sehari-hari. Dan hasilnya, perusahaannya tumbuh lebih cepat, lebih sehat, dan dia sendiri jauh lebih bahagia. Dia bisa punya waktu buat keluarganya, dan tetap menjalankan bisnis yang besar. Kisah ini buktiin bahwa fokus pada yang penting bukan cuma bikin hidup kita lebih ringan, tapi juga lebih kuat. Nolak yang nggak perlu itu bukan kelemahan, itu tanda kamu punya arah. Aku nggak bilang jadi esensialis itu gampang, karena seringkali yang harus kita tolak itu orang yang kita sayang, atau kesempatan yang kelihatan menggiurkan. Tapi hidup tuh bukan tentang ngebahagiain semua orang. Hidup tuh tentang ngelakuin hal yang bener-bener penting buat kamu. Mungkin kamu perlu waktu buat mikir ulang. Apa pekerjaan yang bener-bener kamu mau? Siapa orang yang paling berarti di hidupmu? Apa yang bikin kamu semangat bangun pagi? Dan dari situ, kamu bisa mulai. Pelan-pelan, tapi pasti. Jadi, kamu nggak harus jadi Superman atau Wonder Woman. Kamu cuma perlu jadi versi terbaik dari dirimu sendiri, dengan energi yang cukup dan hidup yang enggak terburu-buru. Buku Essentialism ini bukan cuma ngebantu kita kerja lebih cerdas, tapi juga ngajarin kita buat berani. Berani milih, berani nolak, berani bilang, ini cukup. Kalau kamu ngerasa hidup kamu belakangan ini terlalu penuh, mungkin ini saatnya kamu jadi seorang esensialis juga. Terima kasih udah dengerin narasi ini sampai akhir. Kalau kamu suka gaya ngobrol kayak gini, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas biar kamu nggak ketinggalan cerita dan pelajaran dari buku-buku keren lainnya. Cek juga link bukunya di deskripsi. Siapa tahu kamu pingin baca langsung dan dapetin insight yang lebih dalam. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Ingat, kadang yang paling penting justru hal yang kita pilih untuk nggak lakukan.